Halo sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat menjalani hari-hari penuh berkah. Sahabat dari mana saja yang sedang menyimak video ini, coba tulis di kolom komentar ya. Apakah sahabat berasal dari Medan, Surabaya, Makassar, atau dari kota lainnya? Kami juga ingin tahu, usia sahabat sekarang berapa? Apakah ada yang sudah menginjak usia 60 tahun, 70 tahun, atau mungkin sudah memasuki usia 80 tahun tapi masih sehat dan aktif? Wah, luar biasa! Bagaimana kondisi kesehatannya akhir-akhir ini, sahabat? Semoga tetap fit, bugar, dan jauh dari segala penyakit. Bagi yang sedang kurang sehat atau sedang menjalani pemulihan, kami doakan semoga segera diberikan kesembuhan, kekuatan, dan ketenangan hati. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Lansia Sehat yang dirahmati Allah dan disayangi keluarga, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita lihat, kita beli, bahkan kita konsumsi, tapi belum banyak yang benar-benar paham manfaatnya. Ya, hari ini kita akan membahas timun. Betul, timun. Si hijau segar yang sering menjadi pelengkap makan siang kita, teman rujak, atau pelengkap nasi uduk dan pecel lele. Tapi tahukah sahabat, bahwa di balik kesederhanaannya, timun menyimpan segudang manfaat yang luar biasa untuk kesehatan kita, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Bahkan, banyak dokter dan ahli nutrisi yang mulai merekomendasikan timun untuk dikonsumsi secara rutin oleh para lansia, karena kandungan air dan nutrisinya yang sangat baik untuk menunjang kesehatan tubuh di usia senja. Nah, sebelum kita membahas kandungannya secara rinci di bab berikutnya, di bab pertama ini mari kita ngobrol santai dulu seputar bagaimana gaya hidup lansia zaman sekarang dan bagaimana timun bisa menjadi bagian penting dalam gaya hidup sehat kita. Kenapa lansia perlu memperhatikan pola makan? Sahabat channel Lansia Sehat, saat kita mulai memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Proses metabolisme melambat, tulang mulai melemah, kulit mulai keriput, dan fungsi organ pun perlahan menurun. Apa yang dulu bisa kita makan tanpa masalah, sekarang bisa menimbulkan gangguan seperti kolesterol tinggi, asam urat, atau gangguan pencernaan. Karena itu, pola makan menjadi hal yang sangat penting. Kita harus mulai selektif dalam memilih apa yang kita konsumsi. Tidak hanya dari segi rasa, tetapi juga dari segi manfaatnya bagi kesehatan. Sayangnya, banyak dari kita yang justru lebih tergoda oleh makanan cepat saji, makanan yang terlalu banyak garam, gula, atau lemak jenuh. Padahal tubuh kita saat ini lebih membutuhkan makanan yang alami, segar, dan mudah dicerna. Salah satunya adalah timun. Timun mungkin terlihat sederhana, tapi ia punya kelebihan yang luar biasa. Kandungan airnya yang tinggi, teksturnya yang renyah, dan rasanya yang menyegarkan membuat timun cocok menjadi makanan sahabat lansia. Dan tidak hanya itu, timun juga bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, sembelit, dehidrasi, dan bahkan membantu menjaga kesehatan kulit dari dalam. Pengalaman sehari-hari dengan timun. Coba ingat-ingat kembali sahabat, kapan terakhir kali sahabat makan timun? Apakah baru tadi siang sebagai lalapan? Atau mungkin sahabat sering menambahkannya ke dalam infused water untuk minuman pagi hari? Atau jangan-jangan sahabat sudah lama tidak menyentuh timun karena merasa itu hanya sayur pelengkap saja? Beberapa sahabat lansia yang kami temui di berbagai daerah mengatakan bahwa mereka dulu menganggap timun hanya sebagai lalapan belaka tanpa tahu khasiatnya. Tapi setelah mulai mengonsumsi secara rutin, mereka merasakan perubahan yang signifikan. Pencernaan jadi lebih lancar, buang air kecil lebih teratur, dan tubuh terasa lebih segar. Bahkan ada seorang ibu berusia 74 tahun dari Yogyakarta yang berbagi cerita bahwa sejak rutin mengonsumsi timun setiap pagi dalam bentuk jus tanpa gula, tekanan darahnya yang semula tinggi kini mulai stabil. Beliau juga merasa lebih bertenaga saat melakukan aktivitas seperti berkebun dan senam pagi. Cerita-cerita seperti inilah yang ingin kami bagikan kepada sahabat channel Lansia Sehat, agar kita semua semakin semangat menjalani pola hidup sehat. Bukan karena ingin awet muda saja, tetapi agar kita bisa tetap aktif, bermanfaat, dan menjadi inspirasi bagi anak cucu kita. Timun dalam budaya dan tradisi. Timun bukan barang baru dalam budaya kita. Sejak dulu, timun sudah menjadi bagian dari tradisi kuliner masyarakat Indonesia. Dalam rujak, timun jadi bahan utama. Dalam acar, timun jadi bahan yang memberikan rasa segar dan asam manis. Bahkan dalam jamu dan pengobatan tradisional, timun dipercaya bisa menurunkan panas dan membersihkan darah. Dalam pengobatan Tiongkok kuno, timun digunakan untuk meredakan demam dan meningkatkan fungsi ginjal.
Dalam pengobatan Ayurveda dari India, timun dianggap memiliki sifat mendinginkan tubuh, menyegarkan pikiran, dan membersihkan sistem pencernaan. Menarik sekali, ya, sahabat? Ternyata sejak ratusan tahun lalu, timun sudah dikenal sebagai bahan alami yang baik untuk kesehatan. Hanya saja, informasi ini sering terlupakan seiring dengan maraknya makanan modern dan iklan-iklan makanan olahan. Nah, melalui video ini, kami ingin mengajak sahabat channel Lansia Sehat untuk kembali mengenal makanan-makanan sederhana yang ada di sekitar kita, seperti timun, dan menggali manfaatnya agar bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Timun itu ekonomis dan mudah ditemukan. Salah satu alasan kenapa kami memilih membahas timun adalah karena timun sangat mudah didapatkan di mana saja, bahkan dengan harga yang sangat terjangkau. Di pasar tradisional, di tukang sayur keliling, bahkan di kebun belakang rumah, kita bisa mendapatkan timun dengan mudah. Dan itulah keistimewaannya. Kita tidak perlu mahal-mahal membeli suplemen impor atau makanan kesehatan dari luar negeri. Cukup dengan mengolah makanan lokal dengan cara yang benar, kita sudah bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk tubuh. Dengan harga yang murah, timun bisa membantu sahabat yang mungkin sedang mengatur anggaran bulanan, tetapi tetap ingin menjaga kesehatan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memulai gaya hidup sehat dari sekarang, bukan? Herba apa yang akan dibahas selanjutnya? Di bab-bab berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih mendalam dan menarik. Kita akan mengupas kandungan nutrisi dalam timun satu persatu, seperti air, vitamin K, kalium, dan antioksidan, serta bagaimana kandungan itu bisa memberi manfaat langsung bagi tubuh kita yang sudah tidak muda lagi. Lalu kita juga akan membahas manfaat timun untuk organ tubuh kita dari kepala hingga kaki, dari membantu fungsi otak, menyehatkan kulit, meredakan nyeri sendi, hingga menjaga tekanan darah tetap normal. Setelah itu, sahabat akan kami ajak melihat berbagai cara mengonsumsi timun yang enak dan sehat, mulai dari lalapan hingga jus. Kami juga akan hadirkan beberapa testimoni lansia yang sudah merasakan sendiri manfaatnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, dan ikuti terus perjalanan kita mengenal lebih dalam tentang manfaat luar biasa dari timun. Sampai di sini dulu bab pertama kita. Semoga sahabat channel Lansia Sehat merasa disapa dengan hangat, tercerahkan, dan semakin semangat untuk menjaga kesehatan. Yuk, kita lanjut ke bab 2. Di mana kita akan membahas kandungan nutrisi dalam timun dan bagaimana masing-masing nutrisi itu bekerja di tubuh lansia. Bab 2. Mengupas kandungan nutrisi timun yang bermanfaat untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah pada bab pertama kita berbincang hangat tentang pentingnya hidup sehat dan memperkenalkan timun sebagai makanan yang sederhana namun penuh manfaat, kini saatnya kita menyelami lebih dalam mengenai apa sebenarnya yang terkandung di dalam sebuah timun. Tidak hanya sekadar renyah dan menyegarkan, timun menyimpan rahasia besar yang jarang disadari oleh banyak orang, termasuk mereka yang sudah lanjut usia. Dalam bab kedua ini, kita akan membongkar satu persatu kandungan nutrisi utama dalam timun, menjelaskan fungsi dan manfaatnya secara ilmiah, serta bagaimana nutrisi tersebut secara khusus memberikan dampak positif bagi tubuh lansia. Mari kita mulai dengan membahas kandungan timun yang paling mendominasi, yaitu air. 1. Kandungan air. Hidrasi optimal bagi tubuh lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, tahukah Anda bahwa lebih dari 95% kandungan dalam timun adalah air? Artinya, timun adalah salah satu makanan paling kaya air yang bisa Anda temukan di dapur Anda. Hal ini sangat penting, karena tubuh manusia pada dasarnya sangat tergantung pada air. Bagi lansia, kebutuhan akan cairan tidak boleh dianggap sepele. Saat usia bertambah, mekanisme rasa haus mulai menurun, sehingga banyak lansia yang tidak menyadari bahwa mereka sedang dehidrasi. Padahal dehidrasi ringan saja bisa menyebabkan pusing, sembelit, kelelahan, bahkan memperburuk kondisi tekanan darah. Dengan mengonsumsi timun secara rutin, sahabat bisa membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh tanpa harus memaksa diri minum terlalu banyak air putih. Timun bisa dimakan sebagai camilan, lalapan, atau dibuat infused water, cara sederhana untuk mendukung hidrasi tubuh secara alami. 2. Serat. Menjaga pencernaan tetap lancar di usia senja. Selanjutnya, mari kita bahas serat, sahabat. Meskipun timun terlihat lembut dan berair, ia juga mengandung serat pangan yang sangat bermanfaat, terutama jika sahabat mengonsumsi timun bersama kulitnya. Serat adalah nutrisi penting yang membantu mencegah sembelit, yang sering dikeluhkan lansia, menjaga kadar gula darah tetap stabil, mengontrol kolesterol, membantu berat badan tetap ideal. Pencernaan yang sehat berarti tubuh bisa menyerap nutrisi dengan baik, membuang racun dengan lancar,
dan menjaga keseimbangan bakteri baik di usus. Banyak lansia mengalami masalah susah buang air besar karena kurang serat. Dengan menambahkan timun ke dalam menu sehari-hari, sahabat sudah mengambil langkah besar untuk mendukung kesehatan saluran cerna. 3. Vitamin K. Kunci kesehatan tulang dan pembekuan darah. Salah satu vitamin yang jarang disorot tapi sangat penting bagi lansia adalah vitamin K, dan timun mengandung vitamin ini dalam jumlah yang cukup baik. Vitamin K berperan penting dalam membantu pembekuan darah, mencegah luka kecil berdarah terus-menerus, mendukung metabolisme tulang, mencegah osteoporosis dan kerapuhan tulang, meningkatkan penyerapan kalsium di dalam tubuh. Bagi sahabat channel Lansia Sehat yang merasa tulangnya mulai sering nyeri, cepat pegal, atau bahkan sudah pernah mengalami patah tulang ringan, vitamin K adalah nutrisi yang tidak boleh diabaikan. Ditambah lagi, timun sangat aman dikonsumsi tanpa risiko efek samping seperti suplemen keras yang dijual bebas. 4. Antioksidan flavonoid, melawan radikal bebas. Sahabat, dalam proses penuaan, tubuh kita secara alami mengalami stres oksidatif akibat paparan radikal bebas dari udara, makanan, dan metabolisme tubuh sendiri. Stres oksidatif inilah yang menjadi pemicu berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, kanker, Alzheimer, diabetes. Nah, timun mengandung flavonoid, yaitu senyawa antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas dan mencegah kerusakan sel-sel tubuh. Semakin banyak makanan yang mengandung antioksidan dalam menu kita, semakin besar peluang kita untuk menjaga tubuh tetap bugar dan tidak mudah terserang penyakit. Dalam penelitian ilmiah, flavonoid juga terbukti membantu mengurangi peradangan, memperkuat daya tahan tubuh, dan melindungi jaringan otak. Bayangkan, hanya dengan makan timun secara rutin, sahabat sudah memberi perlindungan menyeluruh bagi tubuh dari ancaman penyakit kronis. 5. Magnesium dan kalium, sahabat jantung lansia. Bagi sahabat channel Lansia Sehat yang memiliki riwayat hipertensi, jantung berdebar, atau masalah tekanan darah, kandungan magnesium dan kalium dalam timun patut mendapat perhatian. Kalium berfungsi menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, menurunkan tekanan darah, mencegah retensi cairan, menjaga detak jantung tetap normal. Magnesium berperan dalam menstabilkan sistem saraf, mengurangi risiko stroke, menurunkan risiko penyakit jantung koroner, meningkatkan kualitas tidur. Kombinasi kalium dan magnesium adalah formula alami yang sangat baik bagi jantung lansia. Banyak dokter merekomendasikan pola makan kaya kalium dan magnesium untuk pasien hipertensi, dan timun adalah salah satu sumber yang murah serta mudah dijangkau. 6. Silika, rahasia kulit sehat dan sendi lentur. Tidak banyak yang tahu bahwa timun juga mengandung silika, mineral yang dibutuhkan tubuh untuk memperkuat jaringan ikat, menjaga kesehatan kulit, serta melindungi sendi dari peradangan. Silika bermanfaat bagi lansia yang sering mengeluh kulit kering dan keriput, sendi kaku saat bangun tidur, tulang terasa lemah, rambut rontok dan kuku rapuh. Dengan rutin mengonsumsi timun, sahabat channel Lansia Sehat bisa membantu menutrisi kulit dari dalam, menjaga elastisitas sendi, dan mencegah kulit menjadi cepat kusam akibat dehidrasi atau kekurangan mineral. 7. Asam folat dan vitamin C, daya tahan tubuh kuat di usia lanjut. Timun juga mengandung vitamin C dan folat, dua nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat daya tahan tubuh. Vitamin C dikenal sebagai antioksidan alami yang mendukung imunitas, agen pembersih racun dalam darah, penambah energi. Sedangkan folat membantu regenerasi sel darah merah, mencegah anemia, meningkatkan fungsi otak. Bagi lansia yang mudah lelah, sering masuk angin, atau cepat terkena infeksi ringan seperti flu dan batuk, menambahkan timun ke menu harian bisa jadi solusi praktis untuk meningkatkan kekebalan tubuh tanpa obat-obatan. 8. Kandungan rendah kalori dan rendah gula. Keunggulan lain dari timun yang patut dicatat adalah rendah kalori dan rendah gula. Ini sangat cocok untuk sahabat channel Lansia Sehat yang ingin menjaga berat badan ideal, punya risiko diabetes, sedang menjalani diet rendah kalori. Karena kalorinya sangat rendah, timun bisa dijadikan camilan sehat kapan saja tanpa rasa bersalah. Tidak seperti biskuit atau kue yang tinggi gula dan lemak, timun justru memberi efek kenyang sekaligus menyehatkan. 9. Timun organik versus non-organik. Mana yang lebih baik? Sahabat, meskipun timun secara umum sehat, namun kita juga perlu memperhatikan sumbernya. Jika memungkinkan, pilihlah timun organik yaitu yang ditanam tanpa pestisida kimia dan pupuk buatan. Timun organik
Lebih aman dikonsumsi langsung bersama kulitnya. Mengandung lebih banyak antioksidan. Tidak menyebabkan residu kimia berbahaya di tubuh. Namun, jika sulit mendapatkannya, sahabat tetap bisa mengonsumsi timun biasa asal dicuci bersih terlebih dahulu dan direndam air garam atau air cuka selama beberapa menit. Ini akan membantu mengurangi pestisida dan kotoran yang menempel. Kesimpulan bab 2. Sahabat channel Lansia Sehat, siapa sangka, timun yang selama ini kita anggap hanya sebagai pelengkap ternyata menyimpan kekayaan nutrisi yang luar biasa untuk kesehatan lansia. Dari air yang melimpah, vitamin dan mineral penting, hingga antioksidan alami, semua itu menjadikan timun sebagai salah satu makanan terbaik yang bisa kita nikmati setiap hari. Dan yang lebih membahagiakan, semua manfaat ini bisa sahabat dapatkan tanpa biaya mahal, tanpa efek samping, dan bisa didapatkan di pasar terdekat. Betul-betul anugerah dari alam yang sering kali terlupakan. Bab 3. Khasiat timun untuk organ tubuh lansia dari kepala hingga kaki. Sahabat channel Lansia Sehat, jika pada bab sebelumnya kita telah mengupas kandungan nutrisi luar biasa dalam timun, maka kini saatnya kita membahas bagaimana semua kandungan tersebut bekerja di dalam tubuh kita, bagian demi bagian. Dari otak hingga kaki, tubuh kita menyimpan banyak sistem yang saling berhubungan dan bekerja sama setiap detik agar kita bisa berpikir, bergerak, mencerna, dan bernapas. Namun seiring bertambahnya usia, banyak dari bagian tubuh ini mengalami penurunan fungsi. Nah, timun sebagai salah satu bahan pangan alami ternyata mampu membantu mendukung dan memperkuat fungsi berbagai organ, tentu saja bila dikonsumsi secara rutin dan dalam jumlah yang cukup. Mari kita mulai perjalanan ini dari bagian paling atas, otak dan sistem saraf. 1. Otak dan sistem saraf. Timun menjaga ketajaman ingatan dan ketenangan. Di usia lanjut, keluhan seperti cepat lupa, sulit berkonsentrasi, atau mudah cemas menjadi hal yang umum. Hal ini terjadi karena sel-sel saraf mulai melemah, dan sirkulasi darah ke otak tidak sebaik saat muda. Kabar baiknya, timun mengandung antioksidan flavonoid dan fisetin, senyawa yang telah dibuktikan dalam beberapa penelitian mampu melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif. Fisetin juga disebut-sebut sebagai senyawa neuroprotektif, artinya dapat melindungi neuron agar tetap aktif dan tidak cepat rusak. Bukan hanya itu, kandungan air yang tinggi dalam timun juga membantu menjaga viskositas darah, sehingga aliran darah ke otak tetap lancar dan pasokan oksigen ke jaringan otak terpenuhi. Akibatnya, fungsi kognitif lansia bisa tetap terjaga, risiko demensia berkurang, dan perasaan cemas atau stres pun bisa lebih terkontrol. Bagi sahabat channel Lansia Sehat yang merasa mulai sering lupa meletakkan barang atau kesulitan menyusun kata-kata, konsumsi timun bisa menjadi langkah alami untuk mendukung daya ingat dan fokus. 2. Mata. Menjaga kesehatan retina dan mengurangi kantung mata. Timun sering digunakan dalam perawatan wajah untuk mengurangi mata sembab atau kantung mata. Tetapi tahukah sahabat bahwa konsumsi timun dari dalam juga bisa berdampak baik pada kesehatan mata secara keseluruhan? Timun mengandung beta-karoten dalam jumlah kecil, serta vitamin C dan flavonoid yang berperan penting dalam menjaga kejernihan lensa mata, mengurangi risiko katarak, memperlambat degenerasi makula. Degenerasi makula adalah salah satu penyebab utama kebutaan pada lansia. Kondisi ini tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dicegah dan diperlambat dengan pola makan kaya antioksidan dan vitamin C, seperti yang dimiliki timun. Tak hanya itu, karena timun juga mengandung silika, ia membantu mengurangi inflamasi ringan di sekitar mata, termasuk kantung mata dan lingkaran hitam. Jadi, konsumsi timun bukan hanya menyehatkan mata dari dalam, tapi juga menjaga penampilan tetap segar dari luar. 3. Rongga mulut, gusi, dan tenggorokan. Timun menyegarkan dan menjaga keseimbangan pH. Sahabat, di usia senja seringkali kita mengalami masalah mulut seperti bau mulut, gusi mudah berdarah, rasa kering di mulut, lidah terasa pahit. Kondisi ini bisa disebabkan oleh penurunan produksi air liur, infeksi ringan, atau gangguan sistem pencernaan. Kandungan air yang tinggi pada timun membantu menjaga kelembaban rongga mulut, sedangkan vitamin C-nya memperkuat jaringan gusi agar tidak mudah luka atau bengkak. Selain itu, konsumsi timun secara teratur dapat membantu menyeimbangkan pH di dalam mulut, mencegah pertumbuhan bakteri jahat penyebab bau mulut, dan memberikan sensasi menyegarkan secara alami, tanpa efek samping seperti permen atau obat kumur. 4. Jantung dan pembuluh darah. Penjaga tekanan darah dan detak stabil. Penyakit jantung dan tekanan darah tinggi merupakan penyebab kematian tertinggi pada lansia, dan banyak dari kita yang harus minum obat seumur hidup untuk menjaga kestabilannya. Namun, banyak dokter kini menyarankan penguatan dari sisi pola makan,
dan timun adalah salah satu makanan yang secara klinis terbukti mendukung kesehatan jantung. Kandungan kalium dan magnesium dalam timun membantu mengendurkan pembuluh darah yang tegang, meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, mengurangi denyut jantung yang terlalu cepat. Flavonoid dan antioksidan lain di dalam timun juga mencegah oksidasi kolesterol jahat, LDL, sehingga plak di pembuluh darah tidak mudah terbentuk. Ini mengurangi risiko stroke dan serangan jantung. Jadi, bagi sahabat channel Lansia Sehat yang sedang mengatur tekanan darah, 1 atau 2 buah timun per hari bisa menjadi solusi sehat alami. 5. Pencernaan dan sistem usus. Timun memperlancar buang air besar. Sahabat, banyak lansia yang mengeluh sulit buang air besar atau merasa perut kembung dan tidak nyaman setiap pagi. Ini biasanya disebabkan oleh kurangnya serat, asupan air yang minim, lemahnya otot usus. Kabar baiknya, timun memiliki 2 senjata utama untuk mengatasi masalah ini, yaitu air dan serat. Kandungan air dalam timun membantu melunakkan feses, sedangkan seratnya membantu merangsang pergerakan usus. Dengan kata lain, timun bisa membantu membuat proses buang air besar menjadi lebih lancar dan nyaman. Timun juga dikenal memiliki enzim alami yang menenangkan sistem pencernaan, sehingga baik untuk mengurangi gas berlebih, mual ringan, atau perasaan penuh setelah makan. 6. Ginjal dan saluran kemih. Timun sebagai pembersih alami. Banyak lansia menderita penyakit ginjal karena akumulasi racun dan kristal dalam tubuh yang tidak terbuang dengan sempurna. Nah, timun bersifat diuretik alami, artinya mampu meningkatkan produksi urin tanpa memaksa kerja ginjal terlalu berat. Kandungan airnya yang tinggi dan sifatnya yang lembut membuat timun membantu menyaring racun dari dalam tubuh. Bahkan, beberapa terapi tradisional untuk batu ginjal menggunakan jus timun sebagai bagian dari proses pembersihan. 7. Tulang dan sendi. Mendukung gerak yang lentur dan bebas nyeri. Tulang yang rapuh dan sendi yang nyeri sering menjadi kendala utama lansia dalam menjalani aktivitas harian. Timun mengandung vitamin K, magnesium, dan silika, yang semuanya bekerja bersama untuk memperkuat kepadatan tulang, meningkatkan produksi kolagen alami di persendian, mengurangi peradangan sendi, melumasi sendi agar tetap lentur. Sahabat channel Lansia Sehat yang suka berkebun, jalan pagi, atau sekadar ingin bangun tidur tanpa nyeri di lutut, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi timun sebagai bagian dari pola makan sehat harian. 8. Kaki dan sirkulasi darah ke ujung tubuh. Pernahkah sahabat merasa kaki dingin, kesemutan, atau kram di malam hari? Itu bisa jadi tanda bahwa sirkulasi darah ke ekstremitas bawah tidak lancar. Dalam hal ini, timun membantu dengan menyediakan mineral penting seperti kalium dan magnesium. Keduanya bekerja untuk menyeimbangkan elektrolit tubuh, memperbaiki aliran darah, dan mencegah terjadinya penggumpalan darah mikro yang bisa menyebabkan kesemutan atau rasa berat di kaki. 9. Kulit. Timun sebagai rahasia wajah sehat dan cerah. Terakhir tapi tak kalah penting, timun juga memiliki efek luar biasa pada kesehatan dan penampilan kulit lansia. Kandungan air, vitamin C, dan silika dalam timun membantu menjaga kelembaban alami kulit, mempercepat regenerasi sel kulit mati, mengurangi kerutan halus, meningkatkan elastisitas kulit. Jadi bukan hanya membantu tubuh dari dalam, timun juga membuat sahabat channel Lansia Sehat terlihat lebih segar, cerah, dan berseri. Kesimpulan bab 3. Dari kepala hingga kaki, timun memberikan manfaat nyata yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Ia bukan sekadar sayuran biasa yang dimakan bersama lalapan, tetapi makanan fungsional yang bisa mendukung otak, mata, jantung, ginjal, sendi, hingga kulit. Dan semua ini bisa sahabat dapatkan tanpa resep dokter, tanpa biaya mahal, dan tanpa efek samping berbahaya. Cukup dengan rutin mengonsumsi timun baik mentah, jus, atau olahan sehat lainnya, maka sahabat sedang memberikan nutrisi terbaik untuk organ tubuh, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bab 4. Timun dalam gaya hidup sehari-hari lansia, cara konsumsi yang aman dan efektif. Sahabat channel Lansia Sehat yang luar biasa, setelah kita membahas secara mendalam kandungan nutrisi timun dan bagaimana manfaatnya bekerja dari kepala hingga kaki, kini saatnya kita melangkah ke pembahasan yang lebih praktis, yaitu bagaimana caranya agar timun benar-benar menjadi bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari, khususnya untuk para lansia. Mengonsumsi timun memang kelihatannya mudah, tinggal dipotong dan dimakan. Tapi untuk mendapatkan manfaat maksimal, ada beberapa cara konsumsi yang perlu diperhatikan, dari waktu terbaik mengonsumsi, cara penyajian yang aman, kombinasi dengan bahan lain, hingga pemilihan timun berkualitas. Di bab ini,
kita juga akan membahas berbagai resep dan ide olahan timun yang sehat, segar, dan cocok untuk lansia. Mari kita bahas satu persatu dengan tuntas. 1. Waktu terbaik mengonsumsi timun bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, waktu makan memiliki peran penting dalam menyerap nutrisi dengan baik, terutama di usia lanjut. Berikut ini adalah panduan waktu terbaik untuk mengonsumsi timun agar manfaatnya lebih optimal. A. Pagi hari sebelum sarapan. Timun bisa dikonsumsi dalam bentuk jus atau potongan segar. Fungsinya untuk membersihkan sistem pencernaan, menghidrasi tubuh, dan memberikan efek segar yang membantu sahabat memulai hari dengan lebih semangat. Tapi ingat, bagi sahabat yang memiliki lambung sensitif, hindari makan timun dalam keadaan perut benar-benar kosong. Campurkan dengan pisang atau sepotong roti tawar jika perlu. B. Siang hari sebagai lalapan. Saat makan siang, timun bisa dijadikan teman makan utama seperti nasi, ayam, atau ikan. Timun membantu menetralkan makanan pedas atau berminyak dan mengimbangi garam atau kolesterol dari lauk yang dikonsumsi. C. Sore hari sebagai camilan sehat. Daripada ngemil kue atau gorengan, timun yang diiris tipis dengan perasan jeruk nipis dan sedikit madu bisa menjadi alternatif sehat. Tidak membuat berat badan naik, dan baik untuk mencegah dehidrasi sore hari. D. Malam hari. Hindari konsumsi timun terlalu malam atau sebelum tidur, terutama bagi sahabat yang memiliki masalah sering buang air kecil. Jika ingin, cukup konsumsi beberapa iris timun yang direndam dalam air, infused water, untuk membersihkan tubuh dari dalam saat istirahat malam. 2. Cara konsumsi timun yang aman untuk lansia. Meski timun tergolong aman untuk semua usia, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan khusus untuk lansia, agar manfaatnya tidak justru menjadi masalah. A. Cuci bersih timun sebelum dikonsumsi. Timun sering mengandung residu pestisida di kulitnya, terutama jika ditanam secara non-organik. Gunakan air mengalir, dan bisa direndam sebentar dalam larutan garam atau cuka untuk menghilangkan bahan kimia. B. Konsumsi dengan kulit atau tanpa kulit. Kulit timun mengandung serat dan antioksidan tinggi. Namun jika timun tidak organik, lebih baik dikupas tipis untuk menghindari sisa pestisida. Bagi sahabat yang punya masalah gigi atau pencernaan sensitif, kupas kulitnya dan potong kecil-kecil agar lebih mudah dicerna. C. Jangan berlebihan. Meski menyehatkan, timun tetap mengandung air dalam jumlah besar. Bila dikonsumsi berlebihan bisa menyebabkan sering buang air kecil, kembung atau rasa penuh di perut, menurunnya keseimbangan elektrolit. Idealnya, konsumsi 1-2 buah timun ukuran sedang per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat kesehatan tanpa efek samping. 3. Ide dan resep olahan timun yang sehat untuk lansia. Agar tidak bosan, timun bisa diolah menjadi berbagai makanan dan minuman yang segar, lezat, dan tetap sehat untuk lansia. Berikut adalah beberapa inspirasi sederhana yang bisa sahabat praktikan sendiri di rumah. A. Timun segar potong. Iris tipis-tipis timun dan sajikan sebagai lalapan. Tambahkan sedikit garam laut dan air jeruk nipis agar lebih menggugah selera. B. Jus timun campur apel. Blender 1 buah timun ukuran sedang dengan setengah buah apel dan air secukupnya. Bisa ditambah sedikit madu. Minuman ini bagus untuk detoksifikasi dan meningkatkan daya tahan tubuh. C. Infused water timun, daun mint, dan lemon. Potong beberapa irisan timun, tambahkan 2-3 lembar daun mint, dan beberapa iris lemon. Masukkan ke dalam air 1 liter, simpan di kulkas minimal 2 jam. Minuman ini menyegarkan, baik untuk ginjal, jantung, dan kulit. D. Acar sehat timun. Potong kecil timun dan rendam dengan air matang, sedikit garam Himalaya, dan cuka apel. Tambahkan bawang merah dan wortel untuk variasi. Acar ini cocok sebagai pendamping nasi tanpa menambah beban kolesterol. E. Rujak buah dengan timun. Gabungkan timun dengan pepaya muda, mangga, dan nanas. Gunakan bumbu rujak dari kacang sangrai tanpa micin atau pengawet. Timun akan memberikan rasa segar dan mendinginkan makanan rujak yang cenderung pedas. 4 tips memilih timun berkualitas tinggi. Sahabat channel Lansia Sehat, memilih timun yang berkualitas sangat penting agar manfaat kesehatannya maksimal dan bebas dari racun. Berikut ciri-ciri timun yang baik. A. Pilih timun yang kulitnya halus dan berwarna hijau segar. Hindari yang warnanya kuning pucat atau kulitnya keriput. B. Pegang dan raba. Timun segar terasa padat dan agak berat. Jika terasa lembek atau ringan, bisa jadi sudah tidak segar. C. Periksa ujungnya.
Ujung timun yang mengering menandakan sayuran ini sudah lama disimpan. D. Jika bisa, pilih timun organik. Timun organik cenderung lebih aman dikonsumsi dengan kulitnya. Tidak mengandung pestisida kimia dan lebih ramah bagi tubuh lansia. 5. Hindari kesalahan umum saat mengonsumsi timun. Ada beberapa kebiasaan keliru yang sering dilakukan saat mengonsumsi timun. Hindari hal-hal berikut agar manfaat yang sahabat dapatkan tidak malah berubah jadi risiko. A. Mengonsumsi timun yang sudah layu. Timun yang terlalu lama disimpan bisa berubah teksturnya dan kehilangan kandungan vitamin. B. Menambahkan garam berlebihan. Terlalu banyak garam bisa memicu tekanan darah tinggi. Gunakan garam sedikit saja atau pilih garam rendah natrium. C. Menyimpan di suhu terlalu dingin. Jangan menyimpan timun di freezer, karena bisa membuatnya cepat busuk dan kehilangan nutrisi. D. Mengonsumsinya dengan makanan cepat saji. Banyak orang menjadikan timun sebagai lalapan dari makanan yang tinggi lemak atau gorengan. Ini membuat manfaatnya tidak maksimal. Bangunan rumah 6. Jadikan timun sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Agar hasilnya maksimal, timun tidak cukup hanya dikonsumsi sesekali. Perlu ada konsistensi dan kesadaran untuk menjadikannya bagian dari pola makan sehat. Berikut tips menjadikannya kebiasaan sehat. Selalu stok 2-3 buah timun di kulkas. Gunakan timun sebagai camilan ketika lapar di luar jam makan. Ajak pasangan atau anak cucu mengonsumsi bersama agar semangat. Catat manfaat yang dirasakan dari minggu ke minggu. Kesimpulan bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita telah memahami bahwa timun bukan hanya makanan pendamping, tapi bisa menjadi pilar utama dalam pola hidup sehat lansia, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, dalam waktu yang sesuai, dan dalam bentuk olahan yang benar. Dengan memperhatikan waktu makan, bentuk penyajian, porsi yang sesuai, dan teknik pemilihan timun yang baik, sahabat bisa mendapatkan manfaat maksimal dari timun tanpa khawatir akan risiko atau ketidakseimbangan. Bab 5. Cerita nyata lansia yang rutin konsumsi timun dan merasakan perubahan. Sahabat channel Lansia Sehat, dari bab pertama sampai keempat, kita sudah membahas timun dari berbagai sudut, dari kandungan nutrisinya, manfaatnya untuk tubuh dari kepala hingga kaki, hingga bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsinya. Namun satu hal yang tak kalah penting adalah pengalaman nyata dari mereka yang telah merasakan sendiri khasiat timun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab ini, kita akan mendengarkan testimoni dari para lansia di berbagai daerah di Indonesia. Mereka adalah sosok-sosok inspiratif yang telah membuktikan bahwa hidup sehat itu bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana, timun segar yang ada di dapur sendiri. Bersiaplah sahabat, karena kisah-kisah ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga memotivasi kita semua untuk tidak menunda-nunda gaya hidup sehat. Testimoni 1. Ibu Salamah, 72 tahun, Surabaya. Setiap pagi saya minum jus timun. Kolesterol saya lebih terkendali dan saya jadi lebih ringan bergerak. Ibu Salamah adalah seorang pensiunan guru sekolah dasar yang tinggal di Surabaya. Sejak usia 68 tahun, beliau mulai mengalami peningkatan kolesterol dan tekanan darah. Setelah konsultasi dengan dokter, beliau disarankan mengatur pola makan dan lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah. Berawal dari menonton program kesehatan di televisi, Ibu Salamah mulai rutin mengonsumsi jus timun tanpa gula setiap pagi. Ia mencampurnya dengan sedikit perasan jeruk nipis dan 1 sendok teh madu asli. Awalnya saya coba-coba. Ternyata, setelah 2 minggu saya merasa lebih enak badan terasa enteng, dan tekanan darah saya mulai turun, cerita beliau. Setelah 1 bulan, beliau memeriksakan diri ke dokter dan hasil laboratorium menunjukkan penurunan kolesterol dari 245 menjadi 195 mg/dl. Saya tidak minum obat keras lagi. Timun jadi obat alami saya setiap hari, ujarnya dengan senyum penuh syukur. Testimoni 2. Bapak Juhari, 78 tahun, Cirebon. Saya jadi jarang masuk angin dan tidur lebih nyenyak sejak makan timun tiap siang. Bapak Juhari adalah seorang mantan petani padi di Cirebon. Sejak usia 70 tahun, beliau mulai sering mengalami kembung, mudah masuk angin, dan kesulitan tidur malam. Anak-anaknya khawatir dan membawa beliau ke dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa tubuhnya kekurangan cairan dan kurang serat. Sejak itu, beliau mulai menyantap irisan timun segar sebagai lalapan saat makan siang, ditemani sambal dan tahu tempe kukus. Tidak ribet, cukup timun mentah. Tapi sejak itu, badan saya jadi nggak gampang meriang. Tidur pun lebih cepat dan tidak bangun-bangun lagi tengah malam, tuturnya.
Beliau juga mengaku bahwa sendinya lebih ringan dan sudah tidak perlu minum suplemen sendi lagi. Testimoni 3. Ibu Mariam, 80 tahun, Yogyakarta. Kulit saya lebih segar. Cucu saya bilang saya jadi lebih muda. Ibu Mariam adalah seorang pensiunan perawat yang tinggal bersama cucu-cucunya di Yogyakarta. Beliau gemar merawat tubuh dengan cara alami. Salah satu yang ia lakukan adalah menggunakan timun sebagai masker dan juga dikonsumsi sebagai camilan sore. Beliau mengiris tipis timun dan meletakkannya di wajah setiap 2 hari sekali, serta memakan timun segar dengan sedikit madu pada sore hari. Selain sehat, kulit saya juga terasa lebih dingin dan kenyal. Cucu saya bilang saya nggak kelihatan seperti umur 80 tahun, ucapnya sambil tertawa. Baginya, timun adalah rahasia kecantikan yang murah meriah dan tidak ada efek samping. Ia juga mengaku jarang sekali terkena flu dan merasa lebih berenergi untuk mengikuti senam lansia. Testimoni 4. Pak Roni, 65 tahun, Palembang. Dulu saya kena batu ginjal. Sekarang lebih lancar buang air kecil setelah rutin minum air timun. Pak Roni mengalami gejala batu ginjal ringan sejak usia 60 tahun. Ia sering merasa nyeri saat buang air kecil dan harus bolak-balik ke dokter untuk pemeriksaan. Setelah mendapatkan informasi dari grup WhatsApp komunitas lansia, beliau mencoba infuset water dengan timun, lemon, dan daun mint. Setiap hari beliau membuat 1 liter dan meminumnya sepanjang hari. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi rasa nyeri saat pipis. Dokter bilang kondisi ginjal saya membaik dan tidak perlu operasi, jelasnya. Beliau juga menambahkan bahwa konsumsi timun membuat tubuhnya tidak cepat lelah, dan ia kini lebih aktif berolahraga ringan seperti jalan kaki. Testimoni 5. Ibu Ros, 74 tahun, Bandung. Saya tidak pernah sangka, timun bisa bantu atasi darah tinggi saya. Ibu Ros memiliki riwayat hipertensi selama 15 tahun. Ia minum obat setiap hari dan sering merasa pusing jika telat makan. Setelah mengenal manfaat timun dari anaknya yang seorang apoteker, beliau mulai rutin mengonsumsi timun kukus bersama sayur bayam. Awalnya beliau ragu, tapi setelah 3 minggu, tekanan darahnya mulai stabil. Saya tidak berhenti obat, tapi saya kurangi dosisnya sesuai anjuran dokter. Dokternya pun kaget lihat tekanan darah saya normal terus, ucap beliau. Kini beliau bahkan membantu tetangganya membuat jus timun di posyandu lansia setiap minggu. Testimoni dari dokter gizi, Dr. Siti Rahmawati. Timun memang sederhana, tapi kandungan nutrisinya sangat lengkap untuk lansia. Menurut Dr. Siti Rahmawati, seorang dokter gizi klinis di Jakarta, banyak pasien lansia yang mengabaikan pentingnya konsumsi makanan segar. Padahal, makanan seperti timun bisa menjadi pelengkap terapi alami yang mempercepat penyembuhan. Air, serat, vitamin K, dan antioksidannya itu sangat cocok untuk tubuh lansia yang mudah lelah, dehidrasi, dan kekurangan nutrisi, jelasnya. Ia juga menyarankan agar timun dikombinasikan dengan buah dan sayuran lain agar manfaatnya lebih menyeluruh. Timun itu cocok dikombinasikan dengan wortel, jeruk, atau apel. Kesimpulan bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat. Kisah-kisah nyata dari para lansia di atas menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk hidup lebih sehat. Dari Surabaya sampai Palembang, dari ibu rumah tangga hingga pensiunan guru semuanya membuktikan bahwa timun bukan sekadar makanan pelengkap, melainkan bisa menjadi bagian dari solusi kesehatan di usia senja. Mereka adalah bukti bahwa timun bisa membantu mengontrol tekanan darah, menjaga fungsi ginjal dan pencernaan, membantu tidur nyenyak, meningkatkan energi harian, bahkan menjaga penampilan tetap segar dan bersinar. Dan semua itu bisa didapatkan tanpa mahal, tanpa ribet, dan tanpa efek samping. Penutup, timun, sahabat sehat sejati di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat yang penuh semangat dan cinta akan hidup sehat, tibalah kita di penghujung perjalanan dalam membahas satu topik yang tampak sederhana, namun menyimpan makna luar biasa timun. Mulai dari menyapa sahabat dengan hangat, menggali kandungan nutrisinya, memahami manfaat dari kepala hingga kaki, menjelajahi cara-cara aman untuk mengonsumsinya, hingga mendengarkan langsung cerita inspiratif dari para lansia yang sudah merasakan manfaatnya. Semua itu menegaskan satu hal penting, timun bukan sekadar lalapan, tetapi adalah langkah awal menuju hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Kita telah melihat betapa besarnya potensi timun dalam menghidrasi tubuh secara alami, meningkatkan fungsi ginjal dan pencernaan, menjaga kestabilan tekanan darah, meredakan nyeri sendi dan mencegah pengeroposan tulang, menjaga daya tahan tubuh dan kesegaran kulit,
bahkan mendukung fungsi otak dan memperlambat proses pikun. Dan semua manfaat itu bisa sahabat dapatkan tanpa harus mengandalkan suplemen mahal, tanpa efek samping, dan tanpa repot-repot pergi ke tempat pengobatan. Kunci dari semuanya adalah konsistensi. Apapun manfaatnya, tidak akan terasa kalau hanya dilakukan sesekali. Maka dari itu, mulai hari ini, mari kita jadikan timun sebagai bagian dari pola hidup sehat kita, baik melalui makanan sehari-hari, camilan sore, minuman pagi, atau olahan kreatif lainnya. Ayo mulai hari ini. Jika sahabat bertanya, kapan waktu yang tepat untuk memulai gaya hidup sehat? Jawabannya adalah, sekarang juga. Tidak ada kata terlambat. Bahkan sahabat yang sudah berusia 70-an atau 80-an tahun, tetap bisa mendapatkan manfaat luar biasa dari langkah-langkah kecil seperti makan timun setiap hari. 1 iris timun, 1 langkah menuju tubuh yang lebih kuat. 1 gelas infused water timun, 1 cara menjaga ginjal tetap bersih. 1 lalapan di atas piring, 1 bentuk cinta untuk tubuh yang telah menemani kita puluhan tahun. Tinggalkan jejak positif di kolom komentar. Sahabat, kami ingin tahu pendapat dan pengalaman sahabat setelah menonton video ini. Sudahkah sahabat mencoba mengonsumsi timun secara rutin? Apa yang dirasakan? Atau adakah resep favorit yang ingin dibagikan kepada sesama sahabat channel Lansia Sehat? Silakan tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu cerita sahabat bisa menginspirasi orang lain untuk memulai hidup sehat hari ini juga. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat channel Lansia Sehat yang sudah setia menyimak dari awal hingga akhir. Semoga video ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menumbuhkan tekad baru dalam menjaga kesehatan tubuh di usia senja. Kami doakan agar sahabat semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan untuk beribadah, kebahagiaan bersama keluarga, dan rezeki yang berkah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan topik-topik menarik lainnya seputar hidup sehat, alami, dan penuh makna untuk lansia Indonesia. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda. Hidup sehat tidak harus mahal. Cukup mulai dari timun di dapur kita.